wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man urija bihi ila samawatil ula wa ra'a min ayati rabbihil kubra fanala fadlan kabira wa khairan katsira wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wad tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah masih memperkenankan kita untuk duduk di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini akan terus diberikan kepada kita dan juga kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin malam Kamis sampai mana ceritanya? Kelalen. Sampai mana? Baitul Ma'mur. Ya, kita apa? Flashback dulu sebentar. Arane apa? Flashback. Ning nang tip apa ke sing FF arane apa? Ya, anak rewind ya. Kita rewind dulu sebentar. Kita rewind tapi jangan kita forward. Ya, rewind aja dulu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad ini melaksanakan Isra dan Mi'raj hadirin, ya, beliau dibelah dadanya. Ya, dan peristiwa dibelah dadanya ini bukan hanya terjadi ketika beliau akan Isra, tapi sebelumnya saat Nabi Muhammad masih kecil sudah pernah dibelah dadanya. Ya, kemarin dikatakan bahwasanya maksud dicuci hatinya Nabi Muhammad, ya, ini bukan ada kotoran di dalamnya, enggak. Nabi Muhammad enggak ada kotoran. Cuman walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Jadi Nabi Muhammad itu dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat. Ini tujuannya ditambah kesucian di atas kesucian. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sudah suci, ditambah lagi kesuciannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mengatakan lagi bahwa maksud malaikat mengeluarkan yang ada di dalam hatinya, ini yang dikeluarkan bukan kotoran hadirin. Yang dikeluarkan bukan apa? Bukan kotoran. Akan tetapi yang dikeluarkan adalah hadzuz syaitan. Yang dikeluarkan adalah bagian untuk setan. Maksudnya bagaimana? Bagian rahmat untuk setan dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad, sehingga setan tidak mendapatkan rahmat atau bagian rahmat dari rahmatnya Nabi Muhammad. Kita semua tahu bahwa beliau Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semua alam.
Apa yang dimaksud dengan semua alam? Semua alam ya berarti kullu ma siwallah. Yang namanya al-alamun dalam kalimat lil alamin ini maksudnya semuanya selain Allah. Berarti makhluk Allah semuanya ya ini rahmatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya untuk manusia saja, tapi hewan, lautan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, ya, termasuk jin. Ya. Nah, di sini hadirin, ketika Nabi Muhammad mau Isra dikeluarkan, ini dikeluarkan bagian rahmat untuk setan. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, kecuali keluarkan setan. Setan nggak ada bagiannya, putus asa setan. Putus asa setan, sehingga setan dinas oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk jahanam. Ya. Jadi bagian rahmat untuk setannya ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya masih hadirin, jin yang muslim masih, malaikat masih, hewan masih, manusia apalagi, ya. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Rahmatnya Nabi Muhammad hadirin meliputi yang mukmin juga yang mukminuhum wa kafiruhum. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk muslim saja, tapi untuk orang kafir. Nah, kok bisa, Beb? Kita lihat bersama-sama hadirin, dan terbukti sampai saat ini kalau umat dahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Hud, ketika mereka bermaksiat, durhaka sama Allah, tidak percaya sama nabinya, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut dibalik buminya, Nabi Nuh dikirimkan banjir kepada mereka sehingga mereka semuanya binasa. Akan tetapi hadirin, umatnya Nabi Muhammad ini saking rahmatnya Allah sama kita, kasih sayangnya Allah sama kita, Allah tidak mengazab secara langsung di dunia sebagaimana umat-umat terdahulu. Sekalipun mereka kafir, sekalipun mereka durhaka sama Allah, sekalipun kadang mereka mencaci kitab suci kita, sekalipun kadang mereka menghina nabi kita, sekalipun mereka kadang menghina syariat Allah, sekalipun kadang mereka menghina cadar, menghina aurat, menghina penutup aurat wanita kita, menghina sarung, menghina gamis, menghina ini, sekalipun mereka menghina, tapi Allah tidak kirimkan azab. Akan tetapi di dunia nggak dikasih azab, besok di akhirat tetap mendapatkan azab. Tapi nggak seperti umat dahulu hadirin. Umat terdahulu ketika nggak percaya sama nabinya, Allah kirimkan azab langsung kepada mereka, binasa mereka. Di kongkona jalur iwak dina Sabtu, kayak mutano ya, jangan cari ikan hari Sabtu. Mereka bikin hailah, bikin apa? Tipu daya. Bikin apa? Tipu daya. Jadi orang juga dina Sabtu cuman dina Sabtu kur gawe bolongan tok. Ikannya pada masuk nggak langsung diambil, nanti ngambilnya hari berikutnya. Diomongi misalnya kon juga iwak dina Sabtu, ora dina Sabtu. Dina Sabtu kur tak wadahi tok, kon juga dina Minggu. Kan helah ini hancur jadi ketek kabeh sudah. Jadi apa? Monyet semuanya. Naudzubillah min. Sekarang coba berapa banyak ya umat Nabi kita Muhammad SAW, umat akhir zaman bukan hanya helah saja hadirin, tapi justru melanggar secara terang-terangan. Ya, ini kalau mereka kan umat zaman dahulu, umatnya Nabi Isa, mereka helah itu bikin tipu daya. Oke, betul, mereka tidak langsung melanggar. Yang melanggar kan cari ikan di hari Sabtu, mereka nggak cari ikan. Cuman bikin bolongan dulu, bikin jebakan dulu, bikin balongan dulu, dianjing na iwake sing laut, nggak langsung diambil. Ya, nanti ngambilnya hari Minggu. Pinter tak pinter. Ya. Pinter hadirin. Umat zaman akhir ini hadirin nggak pakai helah-helahan, tapi langsung terang. Tapi nggak diazab sama Allah. Ya, nggak diazab oleh
Allah. Inilah rahmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang menentang Allah, orang yang menghina syariat kita tetap aman. Ya, tapi yang jelas besok di akhirat akan diadab, tentunya akan diadab sesuai perbuatan mereka. Maka itu hadirin perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang disebarkan untuk kita semuanya. Ini rahmat yang menjadi modal kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Hewan hadirin, hewan dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Hewan masih hidup, benda mati seperti batang korma yang sudah enggak hidup, artinya batang korma yang sudah jadi mimbar. Di batang korma jadi mimbarnya Nabi Muhammad sudah terputus dari akarnya, ya. Ketika Nabi Muhammad khutbah selalu pakai mimbar itu, ya, kemudian dibikinkan sama tukang kayu mimbar yang bagus, ya, kayak gila Habib misalkan. Lah mimbar yang lama yang hanya bentuknya seperti kayak gelugu lah gampangannya ngono, disingkirkan begitu saja. Nabi Muhammad pakai mimbar yang baru. Ini pohon korma yang sudah terputus dari akarnya jadi mimbar, nangis, ya, seperti tangisan anak kecil yang sedang mengadu kepada ibunya, ya. Semua sahabat saat itu mendengar tangisan dari batang korma itu. Nabi Muhammad pun mendengar, kemudian dipeluk oleh Nabi Muhammad, diadem-ademi kayak momong bocah cilik sing lagi nangis, diadem-ademi. Ada yang mengatakan kalau seandainya itu batang korma enggak diadem-ademi sama Rasulullah, itu tangisannya akan terdengar sampai yaumil kiamah. Diadem-ademi kalau Kanjeng. Rahmatnya Nabi Muhammad sampai kepada jamidat, benda-benda padat hadirin, benda-benda mati, batu pun demikian. Batu pun sampai kirim salam, bukan kirim salam. Batu ini sampai uluk salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ini bicara rahmatnya Nabi Muhammad panjang. Kemudian hadirin, kita ingin mengulang kembali sedikit tentang Isra Mi'raj itu diawali dari tempat yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Tempat yang mulia secara umum yaitu masjid, ya. Menuju Masjidil Aqsa, ini juga masjid. Dari masjid ke masjid. Ini menunjukkan hadirin, masjid ini tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Dan menunjukkan panjenengan kalau pergi bepergian dimanapun, jangan lepas dari masjid. Kanjeng Nabi keluar dari masjid, ya, sampai di masjid. Masjid ini hadirin tempat ibadah kita. Sudah jelas pahalanya ibadah di masjid ini sudah jelas. Jangankan kita ibadah seperti sholat, ngaji semacam ini, panjenengan membersihkan kotoran masjid saja, ini pun diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya jelaskan bahwa ganjaran mengeluarkan atau membersihkan sampah di masjid itu bisa jadi mahar kita kawin dengan bidadari. Lebih jauh lagi hadirin, Nabi SAW pernah bersabda, man akhraja kadaratan minal masjid biqadri ma yaduru fil ain akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dhunubi. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid dengan seukuran yang dapat dipandang oleh mata, yang bisa dipandang oleh mata, ada bekas plastik, mungkin ada bekasnya tisu, mungkin ada apa saja dikeluarkan, maka akhrajahullahu ta'ala min a'zami dhunubi, maka Allah akan mengeluarkannya dari dosa-dosa besar yang ada dalam dirinya. Dosa-dosanya dikeluarkan oleh Allah. Yang buang kotoran dan masjid. Dalam satu riwayat yang lain, man akhraja adzan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka besok di surga Allah akan bangunkan rumah untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan wong ibadah, jangankan ibadah hadirin, keluarkan kotoran.
Keluarkan kotoran, ini akan diberikan rumah di sorga besok, istana di sorga. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ning kepengin duwe istana akeh nang sorga, sering-sering bersihi masjid. Ya, Pak Imron nanti sediakan alat pel besok, barangkali ada yang mau ngepel masjid, barangkali. Belum boleh? Temenan. Ya, ini kotoran di masjid. Dalam satu riwayat hadirin diriwayatkan dalam kitab atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ada seorang wanita, ya, wanita tua. Beliau punya kebiasaan membersihkan masjid. Ya. Satu riwayat mengatakan ini wanita nggak kelihatan lagi. Nabi Muhammad tanya, wanita yang biasa membersihkan masjid mana? Ada yang ngabari, ya Rasulullah, sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Hah? Meninggal? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya? Heran Rasulullah, kok ada orang meninggal nggak ngasih tahu? Tunjukkan di mana kuburnya. Akhirnya ditunjukkan, Nabi Muhammad nyolati apa istilahnya jenazah tersebut yang sudah dipendam di kuburan. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada wanita tukang sapu Mas diperhatikan, mana wanita itu yang biasanya nyapu masjid? Sudah meninggal ya Rasulullah. Didatangi kuburannya, Nabi Muhammad menyolati wanita tersebut. Ini dalil hadirin, barangkali panjenengan waktu takziah belum sempat nyolati, nyolati, maka sampai kuburan, ya boleh sholat di dalam kuburan, boleh nyolati orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, boleh, ya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, selama dimungkinkan mayitnya belum rusak, maka masih boleh disolati. Ya, ada yang mengatakan batasnya 9 hari dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan baru dikubur atau misalkan sehari 2 hari nyolati boleh, karena dalilnya Nabi Muhammad pernah nyolati jenazahnya wanita yang sudah dikuburkan beberapa hari sebelumnya. Paham ya? Ini diperhatikan benar-benar oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hadirin, monggo panjenengan di rumah masing-masing, di daerah masing-masing, mungkin punya masjid, mungkin punya musola. Kalaupun kita ibadah kurang, mungkin jamaah enggak istiqomah di masjid, mungkin pengajian enggak istiqomah di masjid, monggo masih ada amalan, yaitu membersihkan masjid. Walaupun nyapu-nyapu masjid tok, jangan malu-malu hadirin. Ini pahalanya sangat-sangat besar sekali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, beliau diberi gambaran surga dan neraka. Diberi gambaran apa? Surga dan neraka. Di antaranya Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang yang membenturkan kepalanya ke batu sampai kepalanya pecah. Jeblok-jeblokna dia sampai pecah. Setelah pecah wutuh maning, jeblokna maning. Pecah lagi. Jeblokna maning, pecah. Nabi Muhammad heran tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Haula illadzina tatathaqalu ru'usahum 'ani salatil maktubah. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan meninggalkan loh ya, bukan meninggalkan. Dia mengerjakan, tapi malas. Tapi awaknya mengerjakan, enggak malas. Ini malasnya saja hadirin, besok diazab oleh Allah, kepalanya dibenturkan sampai pecah. Lalu bagaimana yang meninggalkan sholat? Kalau yang malas sholat saja dibenturkan kepalanya, dia tetap sholat hadirin, bukan enggak sholat. Sholat tapi malas. Lalu bagaimana yang meninggalkan sholat 5 waktu? Makanya ngapunten hadirin, dalam agama kita tidak ada aturan
syariat apapun yang diperbolehkan kita meninggalkan sholat, nggak ada. Loh Bib, saya perjalanan, sholat wajib. Sakit Bib, sholat tetap. Ketiduran, kalau bangun sholat sampai keluar waktunya diqadha. Lupa Bib, kalau ingat sholat, nggak ada alasan hadirin, nggak ada alasan. Ya, apa kira-kira alasan yang paling berat apa coba? Nyong kerja nang kantor seharian Bib, capek tetap sholat. Wong mriyang be sholat kesel maneh. Ndak saya mumet sholat. Encok maning sholat. Nggak ada alasan hadirin. Kata ulama hanya dua keadaan yang membolehkan kita ini meninggalkan sholat. Yang pertama al-maut, kalau sudah mati. Ning wis mati panora sembayang ora apa-apa. Ning wis mati berarti duduk sembayang tapi di sholat. Yang kedua zawalul aqli, yang kedua hilangnya akal alias edan. Jadi selama panjenengan masih waras, otaknya masih nyambung, lakasing koslet, maka tetap wajib mengerjakan sholat. Ini menunjukkan hadirin umat Islam selama masih hidup belum mati maka harus sholat. Ning ora sholat berarti masuk kategori yang nomor 2, yaitu hilang akal alias Jadi ning ana wong ora sembayang berarti wong ning bojone sampean ora sembayang berarti bojone sampean wong edan. Ning bengi berarti sampean turu bareng berarti ngeloni wong edan. Ana wong edan nang panjenengan. Ana boleh sing ora salat kongon ngaca nyong waras apa edan. Lo nggak boleh hadirin apapun yang terjadi. Makanya sholat ini perkara yang penting. Sholat ini perkara yang penting. Sampai-sampai awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar ya berarti yang lain beres. Kalau sholatnya nggak benar berarti yang lain nggak beres. Makanya dulu hadirin kiai-kiai, ustadz-ustadz, orang tua dahulu, mereka itu benar-benar ngajari sholat sama anak itu benar-benar. Ya, terutama bacaan Fatihah sama bacaan At-Tahiyyat itu benar-benar diperhatikan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Fatihah niku sampai ditalkin berulang-ulang. Coba baca Fatihah, Bismillah. Kayak kurang mencucuk setitik, jotos cangkeme ngono. Pada jontor cangkeme. Orang tua dulu begitu hadirin. Diajari suwe tapi dadi kabeh dadi wong. Jadi wong. Saiki orang tua enggak merhatikan, nyuruh sholat saja enggak. Ya, kadang anake kas lek-lekan deleng bal esok subuh ya ora dibuka. Oleh ngomong melas kas lek-lekan. Kowe dudu melas arane tapi njerumusken anak. Kayak misal panjenengan punya rumahnya kebakaran, anaknya panjenengan lagi turu, dibuka boleh? Melas kas lek-lekan sih, buka, tetap dibuka, sampai turu sejam, tetap dibuka, lagi enak-enaknya turu, ngorok maning, tetap dibuka, sih kenapa? Bokat? Mati, berarti melas, dibuka, iya, supaya selamat nang duniane, iya ya, gini mboten. Lah dengan anake panjenengan subuh, kas lek-lekan buka boleh? Ora, ning kebakaran dibuka, ning pas ana acara bal jam 2 bengi dibuka boleh? Mau wis pesen anak kenyong jare jam 2 dibuka boleh? Buka. Tahajud buka boleh. Kadang-kadang sampean wong tua apa penjahat sih? Pengen jerumusna anak, pengen nyelamatna anak. Ya, kadang-kadang kita ini lebih condong menjerumuskan anak daripada menyelamatkan anak. Kita pengen anak kita selamat di dunia supaya nggak kebakaran, supaya hidup, supaya sehat. Ya, tapi giliran sholat nggak diperhatikan. Sehingga enak maning anaknya durung mangan digoleti.
Oleh itu sahabat bu anak kenyong sih kenapa durung mangan sing awan. Jadi orang sholat duhurnya itu nggak dilihat. Kenapa? Durung sembahyang duhur laka. Kebanyakan apa? Durung mangan sing awan. Yo ya, jujur bewis. Apa pernah yang diperhatikan sholatnya? Wong mondok be mondok, pondoknya ada sekolahannya. Sing ditakoni pelajaran umume. Kan edan wong tuane. Oh kena mondok anak takone pelajaran umum. Umum pan 5 pan 3 nilainya busrek sudah. Sing penting pelajaran agama. Kalau mau tanya pelajaran umum harus di pondok. Nah, dokon bae nang SMP apa nang SMA. Tanya pelajaran umumnya. Mondok yang ditanya pelajaran agama. Kadang-kadang ustaz-ustaz nang pondok ayo rada mumet ndase. Ki wong tua ora takon anake bisa apa, apalane kepriben, juz amannya bagaimana, sudah dapat berapa juz, takoni pelajaran umumnya kon kepriben. Takoni pelajaran umum. Nah niki hadirin yang dirahmati Allah, salat ini perkara penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW diperlihatkan mereka yang malas sholat dibenturkan kepalanya ke batu sampai pecah. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan hadirin. Nah ini kalau mau diambil secara global hadirin, kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad, inilah tujuan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, alladzi barakna haulahu. Apa tujuannya? Nah ini tujuan Isra linuriyahu min ayatina. Ini tujuan Isra dan apa tujuannya? Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nabi Muhammad diperlihatkan mulai dari pemberangkatan, bahkan sebelum berangkat Nabi Muhammad dibelah dadanya, ada buruk di situ, ada malaikat Jibril yang menemani, dan buruknya itu sekejap pandangan mata ya sudah hilang di pandangan mata, saking cepatnya buruk. Kemudian mampir Thayyibah, mampir apalagi Madian, mampir Tursina, mampir Bethlehem, kemudian ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad jadi imam sholat ya. Para nabi yang lain jadi makmum. Ini Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban ini kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini tujuannya Isra Mi'raj hadirin. Di antaranya Nabi Muhammad diperlihatkan ini keadaan surga, ini keadaan neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang menanam tanaman ya, di hari tersebut, di hari itu, dan langsung panen di hari tersebut, di hari yang sama, tanpa nunggu 3 bulan, tanpa nunggu 2 bulan, langsung panen hadirin. Setelah dipanen, kemudian tumbuh lagi di hari yang berikutnya, panen lagi terus. Kemudian Nabi tanya, siapa mereka wahai Jibril? Humul mujahiduna fi sabilillah. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang buat ngaji, udan-udan bagjane mangkat. Ya, ini besok akan diberikan kebaikan, diberikan ganjaran, diberikan pahala, panen di hari itu, ya, nandur di hari itu, dan panen di hari yang sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Nabi SAW mencium bau yang sangat wangi. Ketika ditanya, wahai Jibril, ki mambune apa? Kok wangi sekali? Dijawab, itu baunya tukang sisirnya Fir'aun yang namanya Siti Masyitoh. Yang namanya apa? Siti Masyitoh, tukang sisir anak perempuannya Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika hadirin, nggak sengaja Siti Masyitoh nyisiri anak wadone Fir'aun. Si sisir ini jatuh.
Nah ketika ngambil Siti Masitoh baca bismillah. Bismillah wa ta'isha Fir'aun. Bismillah dengan menyebut nama Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, rugilah Fir'aun. Jadi dongannya kayak gue. Keceplosan orang ngerti ki anak-anaknya Fir'aun nang ngadepane. Jadi anaknya Fir'aun, "Hei Masitoh, kamu punya Tuhan selain ayah saya?" Langsung dijawab, "Ya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah." Tak tuturna kon karo abahe nyong, tuturna ora wedi. Nah, ini imannya kuat seperti ini. Ora kaya panjenengan tuturna aja nyong ora kerja maneh. Aja yakin sung aja nyong ora duit maning priben. Nyong mangan apa? Tuturna jare Mas itu. Sampaikan, "Bah, kenapa? Ki Mas itu tukang sisire nyong jare duwe Tuhan sing arane Gusti Allah. Nggak percaya sama panjenengan." "Temenan?" "Iya, Bah." "Kongon meneh Mas itu diundang. Kemudian ditanya, "Bener wae Mas itu, kamu punya Tuhan selain saya?" Jadi Mas itu, "Tuhan saya dan Tuhan kamu serta Tuhannya semua adalah Allah Subhanahu wa taala." "Kamu nggak takut ngomong seperti itu?" "Enggak." "Nggak kon di penjara kon?" "Ora apa-apa. Kamu nanti dibunuh." "Nggak masalah, ini keimanan saya kok." Wis iki bae wis, mokon tak men duit. Sementing kon ngakoni nyong dadi Tuhan. Ora, duit maning dipateni bi ora apa-apa kan jare kita sudah. Niki kira-kira panjenengan kalau ditawari uang ya, 10 juta tapi pindah agama gelem bleh? 10 juta. Moh 50 100 200 juta gitu 200.000 200 juta gelem setengah miliar se-M ngomong mau tambah lirik. Ini orang-orang dahulu hadirin dan memang harusnya kita niru. Apapun yang terjadi ini keimanan modal dasar kita masuk surga, jangan dipermainkan hadirin, jangan buat main-main. Ditawari apapun iman kita harus tetap dijaga. Iman harus tetap dijaga. Kata Fir'aun, "Kalau kamu nggak mau mempercayai saya dan tetap mempercayai Allah sebagai Tuhan kamu, maka akan saya bunuh semua keluargamu." Bunuh kabeh ora apa-apa. Masih itu tegas ini. Orang melempem, nggak pakai mikir, nggak pakai takut, ya, nggak pakai ini dan itu. Ente diancam orang vaksin kon metu sing kerja be kaya runta kok ya. Kon yang orang divaksin metu kon sing kerjaan kene pecat kon dadi PNS. Kira-kira vaksin boleh? Vaksin. Vaksin, suka vaksin nomor. Kon dong orang nganggo masker, orang anu tak pecat. Oh, wedi pada nganggo masker kabeh. Iya. Kon ini masih toh nggak ada takut-takutnya hadirin, imannya itu kuat. Akhirnya dikumpulkan semua keluarganya. Suaminya dulu yang Fir'aun menyediakan penggorengan wajan, menyediakan wajan yang sangat besar, diisi minyak, dibakar dengan api yang panas. Jare Fir'aun, "Akan saya bunuh semua, tak goreng siji-siji." Jare masih toh silahkan. Suaminya dulu yang digoreng. Mati. Siti Masitoh saya tetap ya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anak barepnya digoreng, tetap Siti Masitoh. Sampai terakhir anak bayinya. Singane bayi kan ibu mesti duwe rasa kasihan. Nangis ibunya. Subhanallah, bayi sing isih cilik masih berapa bulan bisa ngomong hadirin. Wah, ibu bisa nangis, kaget tuh, kon bisa ngomong, cilik-cilik bayi bisa ngomong. Jangan khawatir ibu, apa yang kau lakukan sudah benar. Tetap cekeli Gusti Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya bareng digoreng karo ibunya. Nah itu ada sejarah bahwa dalam sejarah Islam itu hadirin ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Di antaranya bayinya Siti Masitoh. Ya, dulu sebelum ada lagi
namanya bayinya siapa yang bisa ngomong? Jurej ya. Kisahnya Jurej sing pas lagi dikongkon ibune lagi sibuk salat. Akhirnya ibune kaya radanya patani kon bakal godaan sing wong wadon kon Jurej. Akhirnya temenanan ada wanita suka dengan Jurej. Tapi Jurejnya enggak suka. Diajak zina, Jurejnya tetap enggak mau. Akhirnya wong wadone nglalu, oh ki Jurej macam-macam goronyong. Wis nyoman gawe sandiwara. Dia ternyata hubungan sama tukang gembala kambing sampai hamil. Kemudian keluar anak. Lah si wadon iki gegerna, wong kampung nyongke meteng ye bayine Jurej. Oh Jurej ki sing ahli ibadah. Iya, oh di demo sampai dirubuhkan musolanya. Sehingga ibadah dirubuhkan. Memang apa fitnahnya perempuan seperti itu hadirin. Inna kaidakunna azim. Dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya tipu dayanya wanita itu besar. Nyaluk-nyaluk dewek, ditolak, gawe sandiwara dewek. Ingat kisahnya Nabi Yusuf? Sing seneng siapa? Siti Zulaikha ngundang-undang dewek, ya diajak Nabi Yusuf nggak mau, ya barang lanangnya teka, oleh ngomong nyong mandi berkosa, kan edan wong wadon ya kowe. Makanya bener kalau tipu dayanya setan hadirin lemah, tapi tipu dayanya wanita azim. Tipu dayanya wanita itu agung, sangat-sangat besar. Digegerkan Jurej, wah sudah Jurej ora nyong ora kerasa nglakoni, coba takoni bayine. Ya njaluk mari Gusti Allah supaya bayine bisa ngomong. Ternyata bisa ngomong hadirin. Hei bayi, kon bapaknya siapa? Bapaknya nyong kae, jablut, tukang ngembala kambing. Nah, itu ada beberapa sejarah bayi yang bisa ngomong. Ini hadirin ya memberitahu kepada kita, meyakinkan kepada kita iman itu harus dijaga. Apapun yang terjadi. Sebab iman ini modal dasar kita masuk surga. Sekalipun kita banyak dosanya, banyak maksiat, kalau masih punya iman, insya Allah bisa masuk surga. Nyicipi surga walaupun disiksa dulu di neraka, tapi insya Allah kapan waktunya masuk surga karena masih punya iman. Tapi kalau imannya sudah nggak ada, naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan ada satu kaum yang telanjang, hanya kubul dan duburnya saja yang ditutup. Ya zaman sekinen swempak lah, model-model swempak. Telanjang dibiarkan seperti kawanan binatang, cari makan sini, cari makan situ, dan makannya bukan sesuatu yang enak, tapi makannya pohon doria. Pohon apa? Doria, pohon yang berduri, dan zakum, pohon yang buah yang sangat pahit, dipangani. Kemudian Nabi Muhammad tanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah ini kadang-kadang mohon maaf hadirin, bagi mereka yang mampu, ya kalau nggak bisa ngitung zakat, silahkan tanya sama orang yang ngerti. Aja salah-salan. Ambil ini zakat pak, wis dihitung, wis penting 2,5% nyong tah. 2,5% dari mana? Ini harus tahu hadirin. Pak zakatnya, oh nyong tahu main zakat paling panti asuhan, zakat paling panti asuhan. Zakat itu diberikan kepada siapa? 8 golongan, bukan sama anak yatim. Anak yatim bukan zakat terimanya hadirin. Anak yatim itu dijamin hidupnya, bukan dikasih zakat. Zakat kepada 8 golongan, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Yatim tidak termasuk 8 golongan. Dan wajibnya zakat ini hadirin seperti wajibnya sholat. Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran tentang perintah sholat, ini kebanyakan dibarengi dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini mesti bareng hadirin.
Makanya ulama mengatakan ada 3 ayat yang turun bersamaan dan dua-duanya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka kalau yang dikerjakan hanya salah satunya, maka satunya pun nggak sah. Dua-duanya nggak sah. Artinya apa? Kerjakan sholat dan keluarkan zakat. Sholat saja nggak mengeluarkan zakat, nggak sah sholatnya, percuma sholatnya. Bukan nggak sah, sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Dia mengeluarkan zakat, nggak sholat, ya percuma zakatnya, nggak akan diterima oleh Allah. Termasuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ente bersyukur kepada Allah, nggak berterima kasih sama orang tua, percuma hadirin. Syukur bareng Gusti Allah karo nangis, kadang sampai sujud syukur. Bener ora sujud mending sujud. Oh ente dapat rezeki 100 juta, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa gitu. Ya. Tapi sama orang tuanya nggak mau berterima kasih, percuma. Ati Allah wa atiur Rasul, taat sama Allah harus taat sama Rasul. Jadi 3 ayat ini hadirin turun bebarengan dengan dengan perintah yang lain. Dua-duanya harus dikerjakan, nggak boleh salah satunya. Kalau salah satunya maka nggak diterima dua-duanya. Jadi sholat dikerjakan, zakat dikeluarkan. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang yang dihidangkan satu daging yang masak, yang sudah mateng, yang enak, ya mungkin nasi mandi lah ya, ukurannya nasi mandi. Satunya lagi ada daging yang bosok, daging mentah dan sudah busuk hadirin. Tapi orang ini justru memilih daging yang busuk. Ketika ditanya sama Rasulullah, siapa mereka ya Jibril? Mereka ini gambaran orang yang sudah punya istri yang halal atau suami yang halal, tapi justru memilih wanita atau pria yang busuk, artinya yang tidak halal baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ya. Nabi Muhammad melihat ada satu kaum yang mencakar wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga atau timah, dicakar-cakar. Ditanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka orang yang suka ghibah. Mereka orang yang suka apa? Ghibah. Orang yang suka ngerasani, ngomongi sedulure, ngomongi tanggane, ngomongi apa lagi? Kancane. Ini orang yang suka ghibah, ngerasani ini besok akan diberi kuku dari tembaga dan mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Na'udzubillahi min. Dan masih banyak azab dari orang yang ghibah hadirin. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah ini, ngerasani ini lebih berat daripada zina. Orang yang zina ya ketika minta ampun bertobat masih diterima tobatnya oleh Allah. Tapi orang yang ghibah, orang yang rasani tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum orang yang dirasani memaafkan kita. Ya, mulanya aja royal dalam gosip hadirin. Yang dikhawatirkan kita ngelihat gosip ya, sudah gosipnya ini ngerasani, kita mendengarkan termasuk kategori gosip. Ya, yang kedua kita membicarakan ya, yang digosipi di TV tersebut, artis tersebut. Ya. Kalau mungkin tetangga, saudara, kerabat masih bisa kita temui hadirin. Loh, sampean gosipi artis nyaluk maafnya kepriben. Minta maafnya bagaimana? Apa maning gosipi pemain sepak bola sing lagi dolanan bal-balan siaran langsung. Karena nendangnya rada mencong sih, wah kita Ronaldo sih kile mencong apa ya? Panjaluk maafnya kepriben ente. Mau minta maafnya seperti apa? Cepat telepon. Ya. Padahal bisa dimaafkan, bisa diampuni dosanya kalau orang yang kita ghibah, yang kita rasani memaafkan kita. Ya. Makanya nggak usah nunggu Lebaran hadirin minta maaf. Yang dikhawatirkan umur kita nggak sampai Lebaran kita belum dimaafkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mulane nyuwun ngapunten, mbok pilih habibe sing sering ngomong, bokat ana sing keserempet ngomongi wong liya, minta dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya.
Insyaallah panjenengan dosa minta maaf sudah saya maafkan semua. Pokoknya sing rasane sabibe ngomong apa kae. Nah, misalkan barangkali tak maaf nak kabeh aja khawatir. Ya, cuman aja dirasani terus pokoknya kesengruk. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari dosa-dosa yang semacam ini. Amin ya rabbal. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang yang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Siapa mereka? Dijawab khutbaul fitnah. Dijawab mereka tukang khutbah, tukang ceramah, ya, tapi yang menimbulkan fitnah. Tukang ceramah, tukang khutbah, sing doyan ngomong, tapi menimbulkan fitnah. Mungkin kemungkinan pertama dia ini ngomongi orang, tapi dia nggak melakukan. Ya, kemungkinan kedua dia mungkin ngomongi orang tapi dia nggak punya ilmu sehingga menyesatkan orang lain. Ya. Atau mungkin dia ngomongi orang yang tadinya omongan ini harusnya seperti ini, hukumnya seperti ini, cuman diselewengkan sama dia untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dat, ke hukumnya apa? Kon wani piro? Ini bisa halal, bisa haram, tergantung kon pamene nyong pira. Ini khutbaul fitnah kata Rasulullah. Ini tukang khutbah yang membuat fitnah. Seharusnya ajaran Islam seperti ini, hukumnya halal, hukumnya haram diselewengkan karena membela kepentingan dirinya, kepentingan golongan yang dibela, kepentingan ormas yang dibela, kepentingan orang yang akan ngasih duit, sehingga hukumnya bisa berubah. Na'udzubillahi min. Ada yang seperti ini banyak. Wong Kanjeng Nabi sing ngomong nggak mungkin nggak ada. Pasti ada hadirin. Pasti ada. Ulama usu kata Rasulullah. Ulama usu, ulama sing kaya. Ulama usu, ulama itu orang yang pintar, su itu jelek. Artinya ulama yang jelek, ulama yang buruk, atau ulama-ulama duniawi, tergantung kepentingannya. Ngasih berapa ya bisa sesuai dengan orang yang ngasih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang seperti ini hadirin menjual agama dengan murah, dengan kepentingan duniawi. Itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti anjing. Seperti apa? Ini sebenarnya ulama usuk nih mah diartikan ulama sing kaya. Ya bener, cuman rada kasar ya, ya rada kasar. Ya makanya ya Rabb, mudah-mudahan Allah perbanyak ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mengajak kita kepada akhirat, ulama-ulama yang mengajak kita kepada ibadah, ulama-ulama yang bisa menenteramkan umat Islam, ulama-ulama yang bisa membenahi umat Islam yang tadinya buruk menjadi baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adzan ya. صلى عليه وعلى آله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله
Rasulullah. حي على الصلاة Haula wala quwwata illa حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة والرضا بالدين والدنيا والآخرة اللهم لا تحرمنا فإنك من شر وقدر وإنسان وجود والقيام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, pengumuman insyaallah setelah sholat acara manakib rutin di tempatnya Haji Saifuddin Zuhri ya, malam ini mungkin malam terakhir manakiban sekaligus acara haul orang tua beliau, dan malam Selasa Wage yang akan datang sudah masuk tanggal 1 insyaallah ya, jadi malam Selasa ini mungkin terakhir. Kemudian nanti insya Allah setelah Isya monggo silakan bersama-sama untuk hadir di tempatnya Haji Syekh. Yang kedua, malam Kamis pengajian insya Allah tetap berjalan ya, sesuai dengan waktunya, yaitu ba'dal maghrib sampai Isya ya. Kemudian malam Sabtu juga. Yang berikutnya pengumuman Ahad ini adalah Ahad Wage. Ahad ini Ahad yang akan datang itu Ahad Wage. Ini pun terakhir Ahad Wage-nya. Sampaikan kepada istri panjenengan atau kaum wanita panjenengan, insyaallah Ahad ini Ahad Wage, waktunya kaum wanita kita untuk ngaji. Dan yang terakhir sedekah serta infak rutin. Insyaallah sedekah kita selama ini atau mulai 1 Rajab kemarin sampai nanti semuanya akan dipersembahkan untuk pembangunan, pengembangan, perluasan Majelis Nurul Qulub dan untuk pemeliharaan gedung Majelis Nurul Qulub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kita sedekah yang kita keluarkan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.